Kira-kira worth it gak ya buat beli kamera kecil ini di tahun 2024 atau di akhir 2024? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar kamera yang sangat viral di tahun lalu. Dan gue pengen bahas apakah kamera kecil ini, DJI Osmo Pocket 3, itu masih worth it atau enggak buat kita beli di akhir tahun 2024 ini, atau mungkin di masuk tahun 2025. Kalau kalian ngikutin channel ini, sebenarnya kita buat produksi dengan mobilitas tinggi dimanapun itu. Kita lagi rajin banget syuting pakai iPhone, pakai SD card kayak gini, dan juga pakai mikrofon di sisi atasnya. Cuman yang ini lagi nggak kita pasangin. Dan kemarin kita juga sempet sharing untuk resep rahasianya ya, sempet sharing settingan-settingannya. Jadi kalian kalau kepo buat dapat gambar yang maksimal, kalian boleh cek video tersebut. Cuman kalau kalian butuh kamera yang berbeda, dedicated hanya untuk bikin konten, gue masih merasa Osmo Pocket 3 ini masih terbilang sangat worth it. Walaupun gue agak kepleset-pleset kayaknya mulut gue dari tadi, tapi ya ini masih sangat worth it buat kalian pertimbangkan, dan gue bakal jabarin beberapa alasannya. Cuman gue mau ngingetin juga kalau kita ada produk digital, kalau kalian doyan foto-foto dengan kamera mirrorless, kita punya preset Lightroom yang bisa bikin gambar kalian semakin terlihat epic. Sama kita juga punya LUTs profesional buat iPhone 15 Pro ke atas yang bisa menghasilkan gambar dengan warna layaknya kamera mirrorless. So kalau kalian kepo dengan produk digital kita, boleh cek link yang ada di deskripsi. Tapi balik lagi ke Osmo Pocket 3-nya, list yang pengen gua jabarkan di sini. Kenapa kamera ini masih gue bilang sangat worth it? Itu ada beberapa poin sebenarnya. Dimana yang pertama adalah harga yang lumayan oke. Jadi harga ini mungkin subjektif, tapi buat gue ini harganya oke loh. Karena kalian bisa dapat basicnya itu di 8,2 juta, dan kalau yang versi kombonya itu sekitar 10 juta lebih dikit. Tapi kalau kalian kayak ada diskon-diskon dari e-commerce, itu bahkan sebenarnya bisa dapat harga yang lebih oke ya. Kayak gue pas cek hari ini di Tokopedia, gue dapat diskon. Gue nggak tahu ya diskon itu berdasarkan voucher di personalnya atau gimana. Tapi gue bisa dapat dia di 7,2 gitu, di sekitar 7 jutaan, 7,2 atau 7,6 gitu. Yang menurut gue balik lagi oke di sini. Gue bandingkan dengan kamera-kamera pocket yang lain gitu ya, kamera-kamera yang compact. Dan kalaupun kalian masuk ke ranah mirrorless pun, dengan harga tersebut ya kalian dapat yang mungkin kualitasnya masih nggak terlalu bagus, dan kalian perlu invest lagi nanti untuk lensanya gitu kan, dan lain sebagainya. Sedangkan di sini udah full feature juga buat kita langsung pakai aja gitu buat dibawa vlogging. Kalian juga bisa lihat sendiri ya, dari segi ukuran dia benar-benar ringkas banget. Ini kurang ringkas karena kita pakai tripod, kita pakai baterai extension juga. Tapi kalau gue cabut baterai extensionnya, dia benar-benar kecil banget buat kita bawa-bawa. Dan dia benar-benar masih tetap full feature. Yang gue suka dengan ukuran yang kecil ini, biasanya kamera-kamera kecil kita dapat layar yang jelek gitu kan, dapat layar yang kecil banget. Kayak kalau kalian lihat Pocket yang versi 2, itu layarnya kecil banget buat kita lihat. Sedangkan dia di sini masih dapat layar yang cukup gede gitu ya. Layarnya itu dia kita puter sehingga ukurannya itu bisa diakalin. Kita mau vertikal kayak gini, ataupun ya ketika kita puter kita dapat yang posisinya kayak video normal atau horizontal dengan ukuran yang cukup gede. Bahkan sebenarnya ketika gue lagi vlogging, gue tuh bisa mengapresiasi gambarnya bagus langsung dari layarnya gitu. Ih, gambarnya bagus loh. Karena layarnya selain agak gede, dia di 2 inch kalau nggak salah ukurannya, gambarnya tajam juga. Gue bisa lihat kalau ada fokus fall off gitu ya, belakang-belakang mulai bokeh gitu. Di misalkan subjeknya gue dan mulai ke belakang itu bokeh, dan kita bisa lihat fall off-nya pelan-pelan gitu kan, yang makin jauh makin ngeblur. Itu kelihatan gitu dari layarnya ini, dan gue bisa sangat appreciate tersebut. Jadi dengan ukurannya kecil, kita tetap dapat experience yang sangat bagus. Lalu dia juga udah built-in gimbal, dimana itu untuk stabilisasi kepake banget. Dan ini ada apa ya, pembahasannya sebenarnya agak rumit, tapi simpelnya dia bisa memberikan gambar yang sangat stabil. Walaupun kalau kita pakai jalan, memang kalau kita kurang akalin cara jalannya, dia akan menghasilkan gambar yang kayak naik turun gitu. Sebenarnya khas gimbal, jadi ada ilmunya juga untuk penggunaan gimbal biar gambarnya terlihat lebih natural. Tapi yang gue suka, physical stabilization seperti ini itu jadi nggak membebani sensor. Jadi sensornya tuh kita nggak harus pakai shutter speed tinggi juga buat dapat digital image stabilization gitu. Karena kalau kita pengen pakai digital stabilization, itu shutter speednya harus tinggi, akan sangat merumitkan kalau di kondisi yang cukup gelap gitu kan. Sedangkan di sini, dan dari stabilisasi tersebut,
menghasilkan gambar yang ngebantu juga kalau di kondisi low light, karena shutter speednya itu nggak perlu terlalu tinggi, tapi gambarnya tetap stabil karena memang kameranya sendiri stabil gitu di atas gimbal. Dan ini akan nyambung juga ke poin keempat kita, yaitu adalah penggunaan sensor yang besar. Maksudnya nyambung adalah dia sensornya lumayan gede, 1 inch gitu ya, kalau dibandingkannya dengan sensor-sensor HP. Jadi dia sensornya 1 inch, dan dengan sensor yang lumayan gede, dengan stabilisasi yang bagus, shutter speed yang nggak harus terlalu tinggi, low light-nya itu cakep gitu. Jadi kamera ini udah kecil gitu kan, fiturnya banyak, dan di penggunaan low light pun dia masih sangat kepake, yang menurut gua sangat worth to appreciate. Emang kalau dari segi warna sebenarnya gue lebih suka iPhone ya. Maksudnya dengan kapabilitasnya iPhone pas udah punya Apple Lock juga ya. Kalau warna standar di Rec 7 Online-nya gue nggak begitu suka. Tapi di Apple Lock sekarang warnanya kayak kamera mirrorless. Di sini kita pakai locknya pun agak susah gitu buat dapat warna kayak kamera mirrorless naturalnya. Karena masih ada kayak rasa-rasa applied HDR-nya gitu di sini. Tapi balik lagi, tetap bagus gitu. Tetap menghasilkan gambar yang bagus. Dan di low light-nya pun, low light ini udah kalah jauh gitu ya. Kalau di kondisi kita bandingkan dengan cahaya yang sama, ini dengan sensor yang lebih gede dan juga dengan stabilisasinya dia langsung secara fisik, bukan digital, dia memberikan performa yang lebih baik di posisi low light-nya. Lalu nomor 5 adalah ekosistem DJI Osmo Audio, dimana itu adalah ekosistem mikrofon atau peraudioannya DJI yang beberapa produk mereka itu bisa nyambung ke mikrofon DJI yang terbaru gitu ya. Mulainya dari Mic 2 kalau nggak salah, Mic 2 dan juga DJI Mini yang baru aja kita bahas kemarin. Kalau kalian belum nonton ya, ini yang lagi kita pakai juga di sini. Ini bisa langsung connect ke sini tanpa harus pakai receiver. Dan menurut gue itu bisa sangat membantu. Karena kalau kita pakai kayak action cam lain gitu ya, action camnya DJI juga bisa, action camnya yang Action 5 Pro mereka, sama Action 4 juga setahu gue udah ada DJI Osmo Audionya. Kalau kita pakai action cam lain, pakai kamera, pakai HP gitu, biasanya kita tetap harus pakai si receivernya ya, termasuk di sini. Walaupun mic-nya sebenarnya bisa Bluetooth, tapi kurang reliable menurut gue. Tetap kalau kita pakai device lain DJI, itu lebih baik pakai si receivernya. Kalau kita pakai kamera ini atau action camnya DJI dengan Osmo Audio tadi, itu bisa langsung connect dan kualitasnya maksimal dengan 48 kHz. Karena kalau true Bluetooth doang, dia bisa juga pakai Bluetooth doang bukan receiver, itu kualitasnya kurang maksimal, cuma 12 kHz. Jadi sangat jauh gitu, lumayan jauh lumayan jauh gapnya gitu antara yang kalau kita pakai Bluetooth biasa sama pakai si ekosistem Osmo Audio ini. Dan ya ini mic kan baru keluar ya. Ini udah tahun lalu gitu, atau udah 2 tahun lalu, gue juga jadi lupa ya. Agak susah buat nginget. Tapi ini masih teknologinya dibawa dan dimanfaatkan terus dan kelihatan dikembangkan oleh DJI. Gua rasa si Pocket 3 ini pun masih bisa dibilang cukup future proof juga ke depannya, yang membuatnya sangat-sangat menarik dipertimbangkan. Lalu poin terakhir adalah ini by experience, dimana kita benar-benar pakai si Osmo Pocket 3 ini. Kita benar-benar pakai kalau kita lagi event, kita lagi di luar, kita kurang nyaman bawa kamera-kamera gede dengan setup yang lumayan ribet, kita pakai ini tuh cepet banget. Lumayan simple buat dibawa, nggak makan banyak tempat di tas kita jadi tas juga nggak perlu berat-berat, dan konten yang dihasilkan lumayan oke. Bahkan sebenarnya karena kita cuma ada satu di kantor, tapi kita ada 2 produksi juga di sini. Ada Nyanteh gitu kan, yang channel gadget kita biasanya rebutan sama Nyanteh gitu buat pakai si Pocket ini. Jadi diusahakan jangan sampai ada event yang berantakan. Jangan sampai ada event yang tabrakan antara eventnya mereka dan eventnya kita. Karena di sini sekepake itu. Dari tahun lalu kita udah pakai, terbukti juga solid, hasilnya bagus, dan kita nggak mengalami isu. Layarnya juga udah kita buka tutup, tidak pernah ada kerusakan gitu ya. Walaupun ya memang ada beberapa case-case tertentu, ya nggak tahu apa dapat defect unit atau bad unit atau penggunaannya separah apa. Tapi kita pun nggak disayang-sayang gitu ya kalau pakai kamera. Jadi menurut gue ini sangat oke. Sampai akhirnya ya karena sekarang si Nyanteh juga eventnya banyak, kita juga lumayan banyak event gitu. Jadi buat berebut ini agak susah. Jadi makanya sekarang kita lagi banyak pakai iPhone. Dan kalau iPhone kan soalnya lebih gampangnya kita pasti bawa gitu. Jadi kita tinggal pastiin bawa si aksesorisnya aja di tas kita gitu. Tapi Ska pasti bawa iPhone-nya dia, gue pasti bawa, kita bisa produksi di luar. Tapi ya balik lagi untuk si Pocket ini udah terbukti kita pakai sekitar 1 tahun itu sangat aman. Itu bener-bener
memberikan kualitas yang bagus dan reliability yang bagus juga gitu. Karena biasanya hasil bagus kalau kurang reliable kita pakai juga ya jadi PR tersendiri. Tapi ya paling itu sih menurut gue seputar Pocket 3 di penghujung 2024 ini. Menurut gue sangat worth it dan gue rasa masih lumayan langka ya belinya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di toko lagi ada gitu stoknya atau lagi di e-commerce lagi ada, ya menurut gue ini worth it sih buat kalian beli. Jadi salah satu gear kalian juga buat produksi secepat mungkin. Apalagi kalau kalian banyak traveling gitu ya. Gue rasa ini bakal ngebantu banget. Tapi ya, paling itu aja. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian juga punya pengalaman pakai DJI Pocket 3 ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.